sebesar Rp200.000. Pahalanya untuk almarhum Bapak Rojini bin Mandor Sidun, almarhumah Ibu Haja Sindun binti Wajikung, almarhum Wasitam bin Dapamia. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp100.000. Pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Awang Ridwan bin almarhum Haji saya. Itulah infak sedekah jariyah yang rahmatnya pada hari ini. Kami ucapkan jaza muhasan jaza, semoga infak sedekah jariyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan ganti yang berlipat ganda. Mari kita baca surat Al-Fatihah kepada para datur dan umumnya kita sekalian yang hadir di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dipanjangkan umur kita, disahkan jasmani roh kita, diberikan rezeki yang halal yang menyokong barokah, dan apabila mati kita mohon dalam husnul khotimah. Dan kepada para almarhumah yang telah kami buat tadi, umumnya untuk ibu bapak kita, kakek kita, sanak saudara kita, kaum muslimin muslimat, wal mukminin wal mukminat yang telah berpulang ke Allah, semoga diampuni dosanya, luaskan kuburnya, dan di mana kuburnya jangan roboh di jannah. Dan barangkali ada keluarga kita yang sedang sakit atau kurang sehat, atau jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang sedang sakit atau kurang sehat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia surat Al-Fatihah yang sedang sakit agar kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna. Alhamdulillah wa ala kulli ni'matin shalihah wa la hawla Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian Allah, adapun pernikahan Jumat pada hari ini tanggal 23 Mei 2020 Masehi yang berjalan sebagai hadir oleh Saudara Aminuddin Al-Habib Bilal, oleh Al-Ustaz Bapak Nurul HS, Imam Sa'alus Khatib oleh Al-Karam Dr. Andes Gaji Muhammad Hussein MM. Adapun pengajian malam Selasa esok yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Al-Karam Dr. Andes Gaji Abdul Khair. Kemudian petugas salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 Hijriah sebagai berikut. Pembawa acara oleh Ustaz Haji Abdul Basir SIP MPD, Imam oleh Ustaz Bapak Haji Saudi HS, Khatib oleh Ustaz Bapak Ahmad Hidayat SPP MPD, pembacaan zikrullah oleh Haji Arif Hambani, Bilal oleh Ustaz Surami Mahfud, pembacaan doa oleh Ustaz Karam Haji Ahmad Quraimuni DC. Waktu pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Hari dan tanggal yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi, itu Rabu besok, yang bertempat di Masjid Jami Al-Mujahidin Kampung Bogor, Desa Sangat Taramajaya, Bekasi. Untuk petugas pengawal sholat kaum bapak, 1 Bapak Emal Rasul, 2 Bapak Ustaz Tajawati, 3 oleh Saudara M. Taufik. Adapun pengawal kaum ibu, 1 Ibu Maryam, 2 Ibu Nurul Rais, 3 oleh Ibu Hajah Ubaidah. Itulah hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على الفلاح حي على حي على حي على الله أكبر لا إله إلا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimahullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai terutama nikmat iman dan Islam yang sangat mulia. Alhamdulillah di hari yang sangat mulia ini kita hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kaum muslimin masyarakat. Untuk itu hadirin, untuk membuktikan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kepadanya, takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan semua yang kita menjauh semua. Hadirin rahimahullah, tema khutbah yang dapat disampaikan pada kesempatan
Jumat ini yang sangat sederhana, keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam 1 tahun kalender Hijriah ada 10 hari yang sangat istimewa. 10 hari yang pertama adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, 10 hari yang pertama adalah di bulan Muharram. Yang ketiga, 10 hari yang terakhir adalah di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Saking mulianya, hormatnya bulan ini, Allah abadikan dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar. Wal lail wa layalin ashr. 10 malam. Ma'asyiral muslimin. Dengan demikian bahwa istimewanya di bulan Dzulhijjah ini, bahkan Rasulullah bersabda, ada 2 bulan yang sangat istimewa yang selalu amal kita selalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrani la yanqusan syahrul 'Id Ramadan. Syahrul 'Id Ramadan wa Dzulhijjah. Ada 2 bulan yang selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bakal dikurangi. Yang pertama adalah Id di bulan Ramadan, yang kedua Id di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Untuk itu maka seyogyanya bagi kita sebagai kaum muslimin, marilah kita isi di bulan Dzulhijjah ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang positif, yang baik-baik, karena bulan Dzulhijjah adalah bagian dari bulan yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 amalan yang bisa dilakukan dan bisa kita lakukan di dalam bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah disunahkan puasa di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, bahkan kita sudah dibolehkan mulai dari hari pertama dan disunahkan, bahkan disunahkan puasa Dzulhijjah dari hari pertama sampai tanggal 9 Dzulhijjah minimal. Tidak berusaha kalau 1 sampai tanggal 9 memberatkan dari kita, paling tidak tanggal 8 dan 9. Kalau berat tanggal 9. Hadirin rahimahullah. Ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Asyura wa salasata ayyam min kulli syahr. Dari sebagian istilah kita Muhammad SAW, beliau itu adalah biasa berpuasa 9 hari, yaitu 10 hari 9, karena tanggal 10-nya itu ada. Yang kedua, puasa di bulan Asyura, dan yang ketiga, setiap bulan dia melaksanakan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi dengan demikian begitu biasa bahwa kita sangat disunnahkan untuk puasa, terutama nanti tanggal 8 dan 9. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Keutamaan puasa yaumi Arafah, yaumi tarwiyah, kafaratu sanah.
keutamaan puasa tanggal 8 bulan haji akan dihapus dosa kita 1 tahun. Hadirin rahimahullah. Namun apabila kita puasa di tanggal 9 Zulhijjah, maka akan diampuni 2 tahun, baik tahun yang baru maupun yang akan datang. Siyam yaumi Arafah ay yukaffir as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Hadirin rahimahullah. Puasa hari Arafah keutamanya dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua adalah memerintahkan kita untuk menyempurnakan rukun Islam. Yang kedua adalah bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menyempurnakan rukun Islam alias ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Walaupun ibadah haji rukun Islam yang kelima, tetapi ini adalah merupakan hal yang sangat didambakan oleh umat Islam. Hadirin, nah, banyak orang mengatakan berat Pak melaksanakan ibadah haji, kan bagaimana? Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sekarang coba kita cek syarat wajib haji, kita cek kalau kita mengaku orang Islam. Yang pertama harus Islam. Kita harus Islam masuk. Yang kedua bahwa kita itu sudah balik, sudah dewasa. Bahkan kita sekarang pada balik kedua, pada balik ketiga. Masuk kan? Yang ketiga, kita itu berakal sehat, normal. Masuk ketiga. Yang keempat, kita ini merdeka. Dulu pada Allah. Yang kelima, istiqomah mampu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dari syarat wajib haji semuanya masuk, berarti kita sudah masuk ke wajib haji. Contohnya kita makan 1 hari, ada yang 3 hari 4 hari. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam minggu 4 kali, ada 5 kali. Jangan jadi kita semuanya nggak masuk kategori miskin. Oleh karena itu kita semuanya terkena kewajiban wajib ibadah. Hadirin, cuma memang perlu betul-betul keyakinan teman-teman dari hati. Jadi yang menentukan hati Pak. Kalau mulut orang belum baru selesai. Ketika hati kita sudah betul-betul tekad untuk berangkat haji, pasti berangkat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Hari ini kita tanggal 5 Zulhijjah. Hadirin rahimahullah. Jamaah haji dari seluruhnya, apalagi jamaah Indonesia, baik yang gelombang awal, gelombang yang kedua, akan semuanya bertitik satu titik pada tanggal 8 Zulhijjah. Semuanya kumpul berapa juta di sana. Baik gelombang pertama, gelombang kedua untuk orang Indonesia kumpul semuanya karena mereka mulai berangkat dari Makkah tanggal 8 atau hari Tarwiyah menuju dalam satu titik namanya pada Arafah tanggal 9. Hadirin rahimahullah. Itulah puncak ibadah haji tanggal 9 hari Arafah. Hari pelantikan jamaah haji dilantik tanggal 9. Untuk itu, baik yang sehat, yang sakit, semuanya akan hadir dalam
haji yang tidak hadir pada Arafah, hajinya tidak sah. Yang sakit gunakan mobil, pakai safar, ada separuh. Bagi yang sudah sakaratul maut, sudah tidak bisa berangkatin, mereka dibadal haji. Hadirin, jadi puncak ibadah haji sebenarnya cuma 5 hari. Kenapa kita sampai 40 hari? Karena kita bersama bukan punya kita. Kita nyewa, kan bisa itu dalam kondisi 8, 9, 10, 11, 12 selesai. Pulang balik maka kita tidak mau selesai. Dan dari masalah pesawatnya kita boleh nyewa, dan mungkin paling nanti mungkin diupayakan diringankan sedikit. Yang 40 mungkin menjadi 30 hari, bisa saja menjadi 20. Hadirin rahimah. Yang kedua, yang ketiga, maka kita disunahkan untuk berkorban. Ma'asyiral muslimin, banyak kita orang-orang Islam yang belum memahami arti kurban. Dan sebenarnya kurban itu bukan setahun seumur hidup satu kali, bukan seperti kita ibadah haji. Kurban itu setiap tahun kita disunahkan, baik korban sampai atau kambing. Hadirin, ini banyak sekali. Kalau korban Nabi, tahun mana korban? Ini jadi kali dasar antara korban dengan akikah. Akikah itu sekali, dan tanda akikah itu dari kelahiran 7, 14, 21. Kalau udah dewasa, bukan tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab yang bersangkutan. Udah dewasa, masih anak-anak, tanggung jawab orang tua. Ketika udah dewasa, tanggung jawab pribadi sendiri, bukan kewajiban. Dan kedua-duanya, akikah dan kurban statusnya sunnah. Ingat Pak, dalam salah besar sunnah muakkad, tapi sunnah muakkad. Ada orang tanya, bagaimana Pak? Saya pakai kain kalau puasa juga boleh. Kalau korban udah meninggal nggak apa-apa. Akikah nggak ada orang meninggal yang kain. Yang disyariatkan itu korban, mengorban untuk orang tua kita, mengorban silakan. Akikah tidak disyariatkan. Hadirin, untuk itu karena perintah kurban ini berbentuk perintah yang sunnah muakkad, maka silakan kita kurban pribadi, kurban berjamaah, silakan, tidak ada masalah. Tapi satu-satu, kami ini siapa, besok kakaknya, besok suaminya, jangan berhenti. Hadirin rahimahullah, terus saja, muter terus. Ya, insya Allah kalau kita programkan akan rezekinya. Sekalian yang saya hormati, orang yang berkorban, Allah janjikan pahala yang sangat besar, yaitu Al-Kautsar. Bismillah, inna a'tayna Al-Kautsar. Sungguh kami berikan kepada kami adalah nikmat yang sangat Al-Kautsar. Hadirin itu rangka nanti. Hadirin rahimahullah. Untuk itu sekalian, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kesempatan kita silakan mau berkorban, kambing banyak-banyak di sana sini, silakan sapi dolar. Bagaimana Pak kalau saya korban yang pertama ayam yang disyariatkan yang kakinya 4,
kambing minimal. Boleh nggak kalau kita ayam doang untuk latihan boleh? Ya kan? Untuk latihan sekarang kita cuma mampu potong ayam. Tahun depan kita udah potong kambing, nggak apa-apa. Cuma bentuknya latihan, belum masuk kategori kurban. Hadirin, rahimah. Begitu, silakan memberikan rezeki. Kita masih ada kesempatan. Silakan, wadah Tuhan masih terpampang. Silakan korban di mana saja yang bakal. Tapi di rumah, mesin, musola, yang penting berkorban. Nah, mari kita berkorban. Jangan kita biasain. Setiap hari Idul Adha beli alam doang, tusukan doang. Berarti kita nggak ada korban, ya kan? Setiap hari Idul Adha yang dibeli alam, tusukan. Berarti dia bukan korban, mau pengen dapat. Oleh karena itu, nanti kalau nggak kebagian jangan marah, ya kan? Berkorban. Dan yang paling banyak kita kasih orang miskin. Miskin dulu Pak, miskin pakai itu paling banyak. Jangan kedua orang kaya. Ya. Jangan terbalik kita orang kaya banyak. Sama. Yang miskin 2 kilo, yang orang kaya 1 kilo. Yang miskin dulu. Yang miskin 1, 2, pakaian dan lain-lain. Pas kalian dan saya. Itu saja barangkali khutbah yang motivasi mereka, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wal hikmati wa taqabbal minna wa minkum qur'an wa sallallahu innahu huwal ghafurur rahim.